Saudara, seleksi awal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini baru saja diumumkan. Ada 194 peserta yang lolos seleksi tahap pertama atau kelengkapan administrasi. Publik diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap nama-nama calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tahap pertama. KPK menunggu pimpinan baru. Sebanyak 194 dari 611 pendaftar calon pimpinan KPK lolos seleksi tahap pertama atau seleksi administrasi. Mereka mayoritas berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum. Sisanya berlatar belakang unsur penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Para pendaftar yang lolos di tahap pertama adalah sebanyak 194 peserta. Ya, jadi tadi dekat ada yang menduga 196 ya. 194 peserta atau 32% yang lolos di tahap pertama seleksi. Setidaknya ada 5 nama yang cukup dikenal publik lolos dalam seleksi awal calon pimpinan KPK. Hendarji Supandi, mantan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Beni J. Mamoto, mantan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Ratna Sarumpait, aktivis HAM yang bergerak di bidang seni dan budaya. Selanjutnya Johan Budi, pelaksana tugas pimpinan KPK, dan Imam Ansori Saleh, Wakil Ketua Komisi Yudisial. Proses seleksi calon pimpinan KPK sudah berlangsung sejak 5 Juni hingga 3 Juli 2015. Kini tahapan seleksi memasuki babak baru. Publik diberikan waktu 1 bulan hingga 3 Agustus 2015 untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama calon pimpinan KPK yang lolos. LSM Anti Korupsi ICW segera mengecek sepak terjang dan terobosan yang pernah dilakukan calon pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi, termasuk soal rekam jejak dalam kasus dugaan korupsi. Kami akan melakukan investigasi, kami akan melakukan tracking rekam jejak. Kami akan lihat sisi positif dan sisi negatif dari masing-masing kandidat. Sisi positif misalkan kami lihat apa prestasi kerja mereka selama ini, apa inovasi kerja yang sudah mereka lakukan, apakah inovasi dan kreativitas itu sudah memberikan dampak yang berarti bagi lingkungan kerjanya. Terus juga soal keberanian, ya, apakah mereka berani melawan hal-hal yang tidak benar selama ini, karena kita tahu bahwa korupsi itu juga sulit dilawan di lingkungannya, kan. Kadang-kadang masukan dan peran serta publik sangat ditunggu. Selanjutnya, para calon akan menghadapi tes pembuatan makalah, penilaian profil, tes kesehatan, dan wawancara. Sementara Pansel KPK ditargetkan sudah memberikan laporan kepada Presiden pada 31 Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masyarakat bisa melihat 194 nama calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tahap 1 di www.capimkpk.setnek.go.id. Saya ulangi, www.capimkpk.setnek.go.id. Masyarakat juga bisa memberikan masukan hingga 3 Agustus 2015 dengan menyertakan identitas dan data pendukung lainnya. KPK telah menjaring 194 calon pimpinan KPK dari total pendaftar sebanyak 611 orang. Yang mencuat dari dan cukup dikenal publik adalah Johan Budi. Johan Budi yang kini menjadi PLT atau pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, kerap menjadi juru bicara KPK di era kepemimpinan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad. Lebih lengkap terkait profil para calon pimpinan KPK, kami sapa Liviana Cerlisa. Livi. Ya, Aiman, kalau kita bicara soal Johan Budi, ini dulunya pernah menjadi juru bicara KPK, kemudian dikenal sebagai salah satu pembicara terutama ketika kasus Abraham Samad. Johan Budi kemudian menjadi PLT pimpinan KPK saat itu. Dan saudara, Johan Budi Sabto Prabowo atau yang akrab disapa Johan Budi atau Jobut ini berlatar belakang dari lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan lulusnya tahun 92. Wajahnya sudah familiar mungkin bagi Anda. Dan saudara, ia kerap malang melintang di dunia jurnalistik dan terakhir menjadi editor kolom investigasi majalah Tempo tahun 2004 hingga 2005. Di tahun 2006 hingga 2014,
seperti yang tadi saya sempat bicarakan dengan Aiman, ia sempat menjabat sebagai juru bicara KPK. Dan di era kepemimpinan Ketua Nonaktif KPK Abraham Samad, Johan Budi juga menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK. Kini ia menjabat sebagai PLT Wakil Ketua KPK. Dan itu dia terkait dengan Johan Budi, tapi selain itu yang juga masuk pimpinan KPK yakni Ketua KPK atau mantan Ketua KPK Jimli Asidiki. Betul begitu, Aiman? Ya, Jimli Asidiki juga merupakan salah satu nama yang masuk dalam 194 calon pimpinan KPK yang bisa kita lihat di setnek.go.id. Calon pimpinan KPK Jimli Asidiki dan sepak terbang Jimli di sejumlah lembaga negara membuat publik juga kerap mengenal sosok Jimli. Jimli kita kenal pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dan saat ini menjadi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Berbagai kiprah yang telah ia lakukan dan lebih lengkapnya rekam jejak Jimli Asidiki akan kembali dibawakan oleh Liviana Cerlisa terkait dengan apa yang telah dilakukan dan bagaimana kemudian kiprah dari Jimli Asidiki yang kita kenal mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, tadi selain Johan Budi ada juga Jimli Asidiki. Aiman, Jimli ini tercatat mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum UI pada tahun 90 dan juga Harvard Law School. Jimli Asidiki ini pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga 2008. Dan di era kepemimpinan SBY, Jimli ini pernah masuk sebagai anggota Watimpres bidang hukum dan ketatanegaraan. Dan terakhir, Jimli menjabat sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ia jabat 2012 hingga 2017. Ini dia beberapa sepak terjang dua calon ketua KPK atau pimpinan KPK yang baru dari 194 calon yang baru saja terjaring di gelombang pertama. Dan selain itu, Livi, tadi kita sudah ada Johan Budi, kemudian ada Jimli Asidiki, ada lagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari unsur Polri, Kepolisian Republik Indonesia, yakni Irjen Polisi Yoce Mende. Irjen Yoce yang kini menjabat sebagai Kapolda Papua. Pada tahun 2010 juga pernah mencalonkan diri untuk menempati posisi Deputi Penindakan KPK. Namun peluang Yoce memasuki lembaga anti rasuah itu tidak terjadi. Pencalonan Irjen Yoce Mende telah mendapat izin dari Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Dan seperti apa kiprah Yoce Mende, Livi akan membawakan kembali. Ya, kita bicara soal kiprah Yoce Mende setelah tadi kita bicara soal kiprah dari Johan Budi dan juga Jimli Asidiki. Irjen Yoce Mende ini merupakan Akpol 198, Kepala Polda Papua, mantan Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta dan juga mantan Kepala Sekolah Pimpinan Tinggi atau Lemdikpol Polri, menjadi salah satu calon pimpinan KPK dari unsur kepolisian. Dan ia merupakan Kapolda Papua dan juga masih menjabat hingga saat ini. Irjen Yoce ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Pimpinan Tinggi Lembaga Pendidikan Polri. Itu dia tadi, Aiman. Ya, tidak hanya satu. Terkait dengan Yoce Mende. Tidak hanya satu dari unsur kepolisian, ada beberapa. Dan yang kedua saya akan bacakan pengajuan nama perwira tinggi Polri menjadi capim KPK tentu menjadi sorotan publik. Terutama sebelumnya KPK dan Polri sempat bersitegang terkait kasus yang pernah menyangkut Wakapolri, sekarang Komjen Polisi Budi Gunawan. Nama lain, saudara, yang masuk dalam capim KPK dari institusi Polri, yakni Brigjen Polisi Basaria Panjaitan. Brigjen Basaria Panjaitan adalah salah satu perwira tinggi Polri yang mendapat dukungan dari Wakapolri Komjen Budi Gunawan untuk menjadi pimpinan di lembaga anti korupsi tersebut. Brigjen Basaria pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Provos Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Mabes Polri tahun 2009. Basaria pernah memeriksa mantan Kabareskrim Komjen Susno Duaji terkait pelanggaran kode etik. Livi akan kembali menjelaskan kiprah dari Brigjen Basaria Panjaitan. Ya, Basaria ini menjadi salah satu calon pimpinan KPK yang mewakili perempuan, Aiman, selain dari mewakili institusi Polri itu sendiri. Dan juga Brigjen Basaria ini lulusan Sepa Polwa tahun 1983. Ia merupakan pengajar di Sekolah Pimpinan Polri di Bandung. Brigjen Basarian ini juga pernah menjabat sebagai mantan Direskrim Polda Kepulauan Riau dan juga mantan Kapus Provos Divpropam Polri. Ini dia wajah dari Brigjen Basaria Panjaitan, dan juga ia pernah menjabat sebagai salah satunya dia adalah di Divpropam Polri. Dan kita lihat lagi selanjutnya,
Itu dia tadi dari unsur Polri, kita punya 2 tadi yang sudah kita jelaskan. Salah satunya adalah Basaria Panjaitan ini. Ya, dan tadi Yoce Mende ya. Iya, Yoce Mende sebelum. Basaria Panjaitan salah satu Serikandi dari Polri karena meskipun perempuan tapi memegang jabatan Kepala Provos di Luar Polri. biasa ya. Dan saudara, kabar baik.